A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima unzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kafara anhum sayyi'atihim ba'as laha balahum. Oke, Masya Allah. Mas Abdikan ini salah satu dari peserta yang konsisten, tangga nadanya, kemudian tempo bacaannya bagus banget ya. Sudah taktil ya, temponya lambat, tempo-tempo tahsin nih. Nah, Pak Sardikan ini wakaf yang pertama bagus banget bacaannya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Bagus. Kemudian ketika diulang, ainnya dipanjangkan. Ini kenapa nih? Aduh, iya. Kalau yang baca pertama mah pendek ainnya. Udah benar. Kayak yang baca kedua, wa amilus solihat. Ah, ini hati-hati nih Pak Sardikan. Oh, siap, Ustaz. Ya, jadi Pak Sardikan yang pertama PR-nya mad. Siap. Jadi ada beberapa juga yang dipanjangkan. Siap, Ustaz. Nah, ya. Kemudian di sini Pak Sardikan ada 2 huruf yang harus diperbaiki. Siap. Pada lafaz sayyi'atihim tadi lupa mungkin ya. Siap. Huruf sinnya tadi kebaca shin, sayyi'atihim. Oh, Nah, iya. Kemudian Sayyi. terakhir wa aslaha. A-nya itu tadi nggak pedas, malah ketukar sama hak bulat. Wa aslaha ya. Siap, Bukan siap. berarti Pak Sardikan belum bisa melafalkan huruf A, tapi nggak tahu kenapa nih. Muhammadnya bagus tuh tadi pengucapan Muhammad, huruf H-nya bagus. Cuman di sini pada lafaz wa aslaha A-nya tadi tertukar. Begitu ya. Siap. Itu saja koreksinya buat Pak Sardikan. Siap, Coba Ustaz. sekarang Pak Sardikan ulang kembali ya. Hati-hati di sini bima nuzila ya, bukan unzila. Bima nuzila. Oke. Coba diulang 1 kali lagi full Pak Sardikan dari basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu mir rabbihim kafaru anhum sayyi'atihim kafaro anhum sayyi'atihim ba'as laha balahum. Oke, nah di sini tadi saya lupa bilang Pak. Jadi madnya teh yang kalau berhenti di Muhammad itu tidak dipanjangkan ya. Tadi Bapak baca Muhammad. Kemudian di balahum. Tadi bacanya balahum. Nah, jangan dipanjangkan kalau tidak ada mad ya. Siap. Coba sekarang ulang dari kaf
kaffaru anhum sampai balahum. Coba. Kaffaru anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah. Nah, itu huruf-hurufnya nih. Jangan lupa Mas artikan ya. Iya, sering lupa Ustaz. Terus sinnya dengan shin dan madnya ya. Siap. Saja. Barakallahu fiik, Pak Sardikan, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Malam hari ini kita sudah masuk ke sesi terakhir ya jamaah, sesi ke-20. Insyaallah akan membahas wakaf beserta ibtidah. Kemudian tidak lupa salawat beserta salam kita senantiasa haturkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah senantiasa berusaha untuk mengamalkan segala bentuk sunnahnya. Dan pada malam hari ini yang memang Allah turunkan mukjizat Al-Quran kepada kita semua, yang ketika dibacakan itu menggugah hati, menyamankan hati, menyamankan pendengaran, serta menuntun kita kepada suatu hal yang lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan jemaah, ketika mukjizat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kita semua berharap mendapatkan syafaat sebagai ahlul Quran, sahibul Quran, dan juga tentunya bisa bersama dengan manusia terbaik, ya, yaitu Rasulullah SAW di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bukan karena amal kita masuk surga, tapi karena kasih sayang Allah jemaah, kita masuk ke surga. Jemaah sekalian, malam hari ini insya Allah kita akan banyak latihan ya. Di situ di modul ada beberapa contoh dari wakaf ya. Nah, nanti kita akan satu-satu baca bersama. Kemudian nanti ada satu wakaf yang memang itu diujikan di sesi 20 ini. Baik jemaah, seperti biasa ya, yang kita rutinkan, kita bersolawat terlebih dahulu, salawat Qur'aniyah bersama ya. 1, 2, 3. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. Izin untuk share screen ya. Kita langsung masuk ke materi. Oke. Saya sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, siap. Nah, jemaah, mungkin kita sudah tidak asing ya dengan istilah wakaf. Wakaf itu apa sih? Namun biasanya
yang masih awam gitu ya, yang mungkin baru tahu apa itu ibtida. Kalau wakaf mah sudah familiar ya, sudah pada tahu. Cuman ibtida itu apa? Nah, jamaah sekalian, wakaf itu menurut bahasa ia adalah al-hasbu, yang artinya menahan. Menahan apa? Menahan suara atau memutuskan suara pada suatu kalimat, ya, dalam waktu yang ditentukan. Kemudian mengambil nafas dengan niat melanjutkan kembali ayat atau bacaan yang Al-Quran yang kita bacakan. Nah, kemudian untuk ibtida ini adalah artinya itu memulai bacaan dari awal atau setelah berhenti di tengah bacaan. Jadi kalau wakaf itu secara prinsipnya adalah berhenti atau memutuskan bacaan suara begitu ya. Sedangkan ibtida itu memulai lagi bacaan. Ya. Nah, jamaah sekalian, di sini ada beberapa wakaf ya yang akan kita sama-sama pelajari, sama-sama baca ya. Ini kita coba satu-satu nih. Nah, yang pertama tanda wakaf di dalam Al-Quran. Ini ada nomor ayat nih, yang pertama. Wakaf terbaik adalah pada nomor ayat. Namun di dalam Al-Quran itu kan tidak selamanya satu ayat itu pendek gitu ya. Ada itu terutama pada surah Al-Baqarah, ada yang satu halaman tuh, satu ayat tuh. Kita nggak mungkin nafasnya sampai satu halaman itu kan. Nah, ini hanya keajaiban saja yang ada manusia insan yang bisa membaca satu tarikan nafas, atau mungkin bisa kalau bacanya hadir ya dengan tempo yang cepat. Itu kurang lebih kalau membaca satu halaman itu paling cepat itu sekitar 2 menit jemaah. Jadi orang mungkin ada ya yang bisa menahan nafas selama 2 menit tuh untuk bertilawah. Beda lagi kalau cuman menahan nafas doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah, ini kan kita mengeluarkan suara, mengeluarkan tenaga ya. Sedangkan pengambilan nafas, membaca ayat itu kan ada tekniknya gitu kan. Oke, ini yang pertama di nomor ayat jemaah. Nah, ini sedangkan ini di ayat 7 saja kita kadang tidak sampai gitu ya untuk dengan tempo tahtir, tempo yang lambat. Bisa jadi tidak sampai nih sampai lafaz waladhdallin saja sudah 6 rakaat. Nah, di sini makanya itulah gunanya wakaf ya. Namun wakaf itu ada aturannya, enggak serta-merta kita bismillahirrahmanirrahim mengambil nafas seenaknya, tidak begitu ya. Jadi ada aturannya. Makanya gini kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama nomor ayat, kita baca bareng-bareng. Mungkin jamaah belum tahu ya untuk tangga nada di surah Al-Fatihah. Nah, ini jadi setiap mengaji itu khususnya irama nahawan, untuk isti'adah dan basmalah itu tangga nadanya naik turun jemaah. Di setiap bertilawah apapun, misalkan di surah-surah pendek atau memulai di surah panjang, itu biasanya kita mengambil tangga nadanya, rumusnya itu menggunakan tangga nada naik dan turun. Oke. Kemudian ini di ayat 2-nya baru ayat 2 sampai ayat 4 nyusun, naik, datar, turun. Nah, ayat 5 naik lagi, ayat 6 datar, ayat 7 kita bagi 2. Jadi wakaf yang pertama pada an'amta 'alaihim itu nadanya datar, belum turun. Kemudian kita ibtida atau melanjutkan bacaan dari ghairil maghdubi itu nadanya turun. Jadi naik turun, naik datar turun, naik datar turun. Begitu ya. Oke, kita coba baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Insyaallah sudah paham mengenai pembahasan pertama kita, wakaf nomor ayat. Nah, kemudian yang kedua, wakaf mim atau lazim. Nah, ini jamaah aturannya adalah harus berhenti kalau ketemu dengan wakaf mim ini. Nah, ini kita menggunakan tangga nada naik dan turun karena kita berwakaf pada yasma'un, kemudian ibtida pada wal mauta sampai ujung ayat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Kalau sisa dua bacaan itu kita gunakannya nada naik dan turun ya. Insyaallah, jadi kalau setiap bertemu dengan simbol wakaf mim ini maka itu wajib berhenti ya. Nah, kemudian wakaf qala qila waqfun aula. Ini berhenti lebih utama. Sebetulnya karena wakaf ya, wakaf itu kan berhenti. Nah, ini lebih utama berhenti. Jadi alangkah baiknya tidak melanjutkan bacaan. Kita baca dengan tangga nada ini ya, wakaf yang pertama millatahum naik, kemudian wal huda datar, kemudian ibtida wala init taba'da sampai minal ilm. Nah, sampai minal ilm ini kita tangga nadanya masih datar. Terus ibtidanya dari mana? Ibtidanya dari alladzi. Nah, ini dari alladzi sampai nasir ya. Itu baru turun. Kira-kira nafasnya kuat nggak jamaah? Insyaallah ya, kita coba ya belajar untuk mengoptimalkan pernafasan kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Oke, insyaallah mengerti ya untuk waqfun aula, berhenti lebih utama. Oke, berikutnya waqf jaiz. Ini banyak sekali ini. Waqf jaiz. Ini biasanya yang paling terkenal ya, paling mudah. Nah, ini waqf jaiz ini jamaah boleh berhenti, boleh dilanjutkan. Apabila dilanjutkan harus berhenti pada tanda waqf. Nah, itu lebih utama. Begitu. Jadi, nah ini kita cara mewakafnya adalah karena ini sampai waqf jaiznya itu lumayan panjang.
maka kita berhenti pada waqaf anfusakum, lafaz anfusakum. Kemudian kita ibtidanya mundur sedikit dari watansauna, ya. Jadi sampai anfusakum itu nadanya naik, kemudian ibtida dari watansauna sampai alkitab, nah itu nadanya datar. Kemudian waqaf nomor ayatnya afala ta'qilun itu turun. Nah, di ayat yang ke-45-nya wasta'inu bis-sabri was-shalah itu nadanya naik, kemudian al-khashi'in turun. Jadi naik datar turun, naik turun. 5 kali bacaan. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa tansawna أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. Berikutnya sila, ya. Waslun aula. Nah, ini boleh berhenti tapi lebih baik lanjut. Prinsip lebih mudah lagi. Kalau misalkan kita mindsetnya silahkan lanjut, ya, lebih baik lanjut. Nah, ini nanti kita coba. Nah, kalau mohon maaf ya jamaah, ini kalau di dalam rekaman itu kalau nggak salah saya berhentinya waqaf yang pertama itu pada wa'ala al-busarihim, ya. Nah, itu nanti kita ubah jamaah. Jadi lebih enak lagi, lebih baik itu kita berhenti dulu wa'ala sam'ihim, ya. Ini lebih umum lagi kita membacanya seperti itu. Nah, kemudian ibtidanya dari wa'ala absarihim ini kita wasqal nih di sini. Tidak berwaqaf pada ghisyawah, tapi kita langsung ke azim. Jadi nadanya ada 2 nih, naik, turun. Ini saya contohkan dulu satu kali karena ini harus direvisi ya nanti audionya. Kemudian kita nanti baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun ولهم عذاب عظيم. Oke, yuk kita coba baca bersama. 1, 2, 3. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun ولهم عذاب عظيم. Oke, kemudian waqaf mu'anaqah. Boleh berhenti pada salah satu dari 2 tanda ini, ya, tapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Nah, ini jamaah kita coba berhentinya secara umum saja. La raiba fi, begitu ya. Lalu kita ibtidah dari hudal lil muttaqin. Oke, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil
yaqin. Oke. Nah, ini jadi tidak boleh berhenti pada keduanya itu la roib fi, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini berhenti pada salah satu. Nah, jadi pada umumnya itu membaca sampai fi begitu ya. Kemudian, nah ini waqaf yang akan ditalaqikan, diujikan nih. Waqaf la waqafun. Nah, ini nanti jamaah menggunakan tangga nada naik sampai as-solihat ya. Ini pendek sekali. Kemudian ibtida'nya dari wa amilus solihat sampai Muhammad ya. Nah, ini kan kita ngulang nih beberapa satu kata. Kalau sampai Muhammad ini kita ibtida'nya langsung dari wahwa. Nah, jadi waqaf yang pertama sampai as-solihat ya, itu tangga nadanya naik. Kemudian ibtida dari wa amilus solihat sampai Muhammad ya, itu datar. Kemudian datar lagi. Kita ibtida wa huwal haqqu sampai sayyi'atihim. Itu datar. Kemudian kita ulang bacanya dari kaffaru anhum sampai balahum, nadanya turun. Oke? Oke, kita coba bersama baca. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Oke, aman sampai sini Pak wakafnya? Ini mungkin yang pusingnya itu bukan karena teorinya, tapi sudutnya di mana ya. Makanya tadi harus dicatat Pak ya, supaya tidak mabaliut, tidak babelit. Ya, coba baca satu bareng-bareng. Setelah itu kita talaki ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم
ثم إليه يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة kita ulang واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Kemudian faslun aula. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Oke, bismillah. Kita masuk ya ke sesi talaqi. Oke. Yang pertama kita mulai, saya acak sajalah. Biasanya dari Pak Angga gitu ya, atau enggak dari Pak Widi. Nah, sekarang kita acak saja nih, mulai dari Pak Restu dulu. Oke. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Restu. Waalaikumsalam Ustaz, sehat. Waalaikumsalam Ustaz, sehat. Iya, iya. Ustaz, Saya ngobrol. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pak Restu sudah siap Pak Restu? Insyaallah. Oke, silakan Pak baca waqaf la waqfun ya. Lawak yang Yang terakhir. terakhir. Langsung yang terakhir. Tapi kan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Seorang Yang dari awal saja. Tadi amanunya bacanya 2 harokat ya. Amanu Ya, 2 harokat. saya ulang Coba dari ulang dari awal. Ya. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah. Pak Restu, kemarin teh kita perlu belajar sifir ya. Ya, Nah, ini mungkin kelihatan banyak nih sifir. Kayak amanu, wa amanu, begitu ya. Nah, makanya tadi harus diulang. Itu yang amanunya tadi dibacanya pendek. Di sana kan Ya, ada Mas. 2 mad ya. Untuk Ya. sifirnya itu di atas alif. Sedangkan sebelumnya ada waw. Jadi tetap dipanjangkan. tetap 2 dipanjangkan harokat. ya. Ya, madnya jadi nun dengan wawu. Kemudian Yes. wa amanu ya, wa amanu itu sama tuh. Tadi dibacanya pendek. Awalnya gitu Ustaz. Oke. Ya. Ya, coba Pak Restu baca diulang waqaf pertama sampai as-solihat. Tadi berhentinya kurang panjang, Pak. As-solihat. Kurang Lebih panjang, Ustaz, ya. dipanjangkan lagi. Ya, silahkan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah, ini di bacaan kedua itu mengurangi 1 koreksi tapi memunculkan koreksi baru nih. Oh gitu Ustaz. Ada mantul Ustaz ya. Sebentar ya. Jadi ini catat satu. Pertama, Pak Restu madnya masih belum konsisten. Terus ya. Kalau tadi madnya sudah betul, wa amanunya sudah betul. Nah, di sini pada lafaz sayyi'atihim setelah hamzah itu ada alif. Makanya harus dibaca 2 harokat. Jadi bukan sayyi'atihim, sayyi'atihim. Tapi 1 harokat Ustaz ya. Iya. Sebenarnya tahu tapi bacanya mungkin kelewat. Harokat.
Ya, tahu dengan mungkin bacanya kelewat. Ya. Kemudian tadi huruf huruf A-nya tadi dibaca 2 harokat. Wa ashabalahum. Nah, hati-hati tuh. Ya, siap Ustaz. Jadi yang pertama hanya mad. Ini harus konsisten nih. Pak Restu mau beranjak ke mahir 2 nih. Mahir 1 ya. Siap Ustaz. Nah, ini harus sudah konsisten madnya. Iya, Kemudian siap. tadi mad panjang serta gunnahnya itu mau Kurang. saya koreksi tadinya. Tapi tadi sudah bagus tuh ketika diulang. Kayak gunnah pada Muhammad. Tadi awal baca itu sedikit banget tuh penahanan ayatnya. Nadanya ya. Ketika diulang itu sudah bagus. Nah, masalahnya di sini huruf mimnya mantul, Pak. Ya, itu suka. Bihim kaffaru anhum sayyi'at. Ini banyak sekali yang mantul nih. Astagfirullahaladzim. Atau saya ulang sekali lagi Ustaz. Oke, boleh dari wahwal aku ya. Ya. Atau dari wahwal aku aja. Ya. Wahwal haqqu min rabbihim. Wahwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah. Ada beberapa yang tidak mantul, ada yang masih mantul. Masih ya. Nggak apa-apa. Ini dilatih saja nih. Mim sukun, nun sukunnya ya di sini. Kemudian ini jangan lupa sayyi'atihim ya. Iya, siap Ustaz. Iya. Lalu di sini Pak Restu, huruf ro-nya coba kan di sini bertasydid ya. Iya. Nah, tadi kurang tekan. Mirabbihim bacanya. Mirabbihim ya. Mirrabbihim. Nah, itu sebetulnya Pak Restu tuh sudah bisa bacanya, cuman nggak tahu kenapa nih. Nggak tahu lupa apa, nggak Mungkin fokus. Ustaz, mungkin yang nggak tahu mungkin karena faktor itu jadi suka kurang fokus Wah, Ustaz. ini tabengnya nih ya. Assalamualaikum Ustaz. Sapikan. Ya, Assalam. Silahkan, sapikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima unzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah. Mas Abdikan ini salah satu dari peserta yang konsisten tangga nadanya, kemudian tempo bacaannya bagus banget ya. Sudah takdir ya, temponya lambat, tempo tahsin nih. Nah, Pak Sardikan ini wakaf yang pertama bagus banget bacaannya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Bagus. Kemudian ketika diulang ainnya dipanjangkan. Ini kenapa nih? Aduh, iya. Kalau yang baca pertama mah pendek ainnya. Udah benar. Kayak yang baca kedua wa amilus solihat. Ini hati-hati nih Pak Sardikan. Oh, siap Ustaz. Ya, jadi Pak Sardikan yang pertama PR-nya mad. Siap. Jadi ada beberapa juga yang dipanjangkan. Siap Ustaz. Nah, ya. Kemudian
Kemudian di sini Pak Sardikan ada 2 huruf yang harus diperbaiki. Siap. Pada lafaz sayyi'atihim tadi lupa mungkin ya. Siap. Huruf sinnya tadi kebaca shin, sayyi'atihim. Oh, Nah, iya, iya, iya. Kemudian Sayyi. terakhir wa aslaha. Wah, A-nya itu tadi nggak pedas, malah ketukar sama hak bulat. Wa aslaha ya. siap, Bukan siap. berarti Pak Sardikan belum bisa melafalkan huruf A, tapi nggak tahu kenapa nih. Muhammadnya bagus tuh tadi pengucapan Muhammad, huruf H-nya bagus. Cuman di sini pada lafaz wa aslaha A-nya tadi tertukar. Assalamualaikum. Begitu ya. Siap. Itu saja koreksinya buat Pak Sardikan. Siap, Coba Ustaz. sekarang Pak Sardikan ulang kembali ya. Hati-hati di sini bima nuzila ya, bukan unzila. Bima nuzila. Oke. Manut. Coba diulang 1 kali lagi full Pak Sardikan dari basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu mir rabbihim kafaru anhum sayiatihim kafaro anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Oke, nah di sini tadi saya lupa bilang Pak. Jadi matnya teh yang kalau berhenti di Muhammad itu tidak dipanjangkan ya. Tadi Bapak baca Muhammad. Oh, Kemudian di balahum. Tadi bacanya balahum. Nah, jangan dipanjangkan kalau tidak ada mad ya. siap. Coba Ustaz. sekarang ulang dari kafaru anhum sampai balahum. Coba. Kafaro anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah. Nah, itu huruf-hurufnya nih. Jangan lupa Pak Sardikan ya. Iya, sering lupa Ustaz. Terus sinnya dengan shin dan madnya ya Siap. saja. Barakallahu fiik Pak Sardikan, mantap. Minasyaitonir rajim. Turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Pak Asep, kenapa di Muhammadnya turun? Harusnya ini naik ya. Kan itu teh Oh, siap. masih datar. Masih ya. datar. Siap, siap. Sayyi'atihimnya juga masih datar tuh seharusnya. Datar, ya. Oke, kita ke koreksinya dulu. Baik, Pak. Tadi Muhammad itu kan kalau wakaf di sana dalnya itu qalqalah
kubro, betul Pak? Betul. Betul. Kalau di wasol tidak ada kokolah karena dia hidup. Nah, ini tadi dia kokolahnya agak ada tahanan sedikit. Muhammad, mad. Nah, itu hati-hati. Itu kalau huruf dalnya bertasydid baru betul bacanya. Muhammad. Ada tahanan. Itu disebut kokolah akbar. Nanti akan kita pelajari pada surah Al-Lahab, Al-Masad ya, Al-Lahab di kelas tahsin mahir 1. Dapat siada abi lahabim wa tab, ditahan dulu. Kokolahnya lebih besar lagi. Nah, jadi ini untuk Muhammad. Itu langsung saja. Muhammad. Ya. Nah, begitu ya. Jadi jangan ditahan dulu. Baik, Pak Ustadz. Kemudian tadi kabbaro. Huruf fa-nya tadi kurang ditekan tasydid ya. Baik, Pak Ustadz. Kabbaro anhum sayyiatihim. Nah, 2 saja buat Pak Asep. Kokolahnya jangan ditahan, huruf tasydidnya lebih ditekan lagi ya. Coba diulang semuanya sekarang. Pak Ustadz. Harus konsisten naik turunnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Mantap, Masya Allah, bagus banget. Nggak ada koreksi Pak, ini tasydidnya sudah bagus, tangga nadanya benar Pak sekarang. Siap Pak Ustadz. Ini udah datar-datar, ini sudah betul. Masya Allah, bagus banget ya Pak Asep. Baik Pak Ustadz. Terus barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, oke jemaah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Mantap ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah, bagus banget bacaannya nih. Tapi ada koreksinya ya. Baik Ustaz. Pak Dedi, saya sering dengar Pak Dedi kalau membaca kokolah itu bukan ke e, tapi ke e. Bukan e, tapi e. Muhammad. Jadi bukan Muhammad, misal itu ya. Muhammad. Nah, begitu. Kalau sebelumnya Muhammad. Mad ya, begitu. Kemudian di sini hamzahnya tadi
Coba disempurnakan lagi ya, lebih dibuka lagi mulutnya. Tadi hamzahnya rada ke ain sedikit banget tuh. Wa'as ya, lebih jelas lagi. Jadi terdengar seperti wa. Nah, begitu. Coba sekarang coba satu kali lagi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم wa aslaha balahum. Bagus banget, mantap. Pak, satu kali lagi coba dari kaffara anhum. Turun. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oke, mantap. Mantap, bagus banget, Pak. Jadi huruf dal ya tadi. Kalau sukun, huruf ba juga. Ba tidak terlalu kelihatan sih ya. Kokolah ba, tapi korkolah dal itu biasanya terdengarnya seperti bukan begitu. Tapi tadi ya kadang-kadang saya sekali itu su kadang-kadang itu juga sering salah Pak Ustaz. Apanya yang salah? Ngerasa salahnya di mananya? Pengucapannya kadang-kadang Pak Ustaz. Suasui itu. Ya. Sebetulnya itu udah betul ya. Kalau misalkan nggak lihat pengucapan mulut, kalau kita dengar aja itu sudah betul pengucapan huruf sodnya. Yang saya permasalahkan justru huruf hamzahnya sebelum sodnya. Soalnya agak sedikit ada penekanan di sana. Jadi kayak seperti ain sedikit banget tuh. Nah, jadi huruf sod itu dia enggak hanya huruf sod ya, huruf isti'alah lain. Bukan mulut kita itu ke dhammah. Kalau ke dhammah memang jadi tebal. Jadi tebal betul ya. Nah, yang penting pengucapannya itu Pak Dedi jangan terlalu manyun. Bulat mulut kita. Nah, jadi bukan aus. Kalau manyun itu jadi dhammah. Nah, memang tebal gitu ya. Kalau kita nggak lihat, oh bener nih bacaannya gitu ya. Nah, makanya gunanya on cam itu saya melihat mulut nih. Pengucapannya apakah bulat atau dhammah? Karena nggak jauh beda aus sama aus. Nah, itu bagus tuh. Jadi jangan terlalu manyun, takutnya jadi harokat dhammah. Begitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara
عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Gimana? Halo, Baik, Masya Allah, tabarakallah. Satu untuk hurufnya, huruf ta. Huruf ta-nya pada harokat kasroh itu tadi mas. As-salihati sayyiati. Coba ditambahkan lagi hamasnya. Kemudian tempo bacaan sudah bagus banget. Madnya sudah konsisten, gunnahnya sudah bagus. Ini tinggal huruf ta saja nih, Pak Widi. Coba diulang sekarang semuanya. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffar anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Oke, Masya Allah, bagus banget bacaannya. Tinggal sayyiatihim. Datar ya. Datar Ustaz. Sayyiatihim. Alati lagi. Oke, barakallahu fiik Pak Widi. Afik barakallah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Oke, yang pertama boleh dari Pak Widi dulu. Silahkan Pak Widi. Langsung saja baca walladzi ya. Ustaz. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Oke, mantap. Jadi kalau masukan saya untuk Pak Widi ini ya, nadanya dinaikkan lagi supaya nafasnya lebih panjang. Kemudian latihan lagi pernafasan begitu ya. Siap. Oke, barakallahu. Wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Oh, Masya Allah, dalnya bagus banget ya. Bacaannya lembut
banget Pak Dedi teh karakternya. Bagus banget Pak Dedi ya. Barakallah. Pak Sardikan ya. Siap Ustadz. Ya, Pak Sardikan. Setelah Pak Sardikan, Pak yang belum siapa? Pak Ansori ya. Oke, silakan Pak Sardikan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang mah lebih powerful nih ya, yang baca terakhir nih ngajinya. Oke, Berusaha, Pak Ustaz. Sardikan, Masya Allah ya, bagus banget untuk iramanya mah sudah menguasai lah Pak Sardikan mah ya. Kurdi sama Nahawan, udah kepegang nih. Tinggal matnya Pak Sardikan PR-nya ya. Siap Itu Ustaz. harus dilatih lagi ini. Oke, mantap nih Mas ya. Barakallah fiik. Oke, ini kita hari ini Pak Maduri ini tidak hadir ya. Insyaallah beliau sedang udur ya, sedang sakit katanya. Akan mudah-mudahan beliau cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali nih ya di kelas tahsin mahir 1. Oke, jadi jamaah semangat terus ya. Jangan lupa selama 20 sesi ini disimpulkan nih apa saja kira-kira yang menjadi banyak gitu ya. Yang paling banyak dikoreksi itu apa? Misalkan dari segi huruf, ada huruf H misalkan, atau huruf Hamzah misalkan, atau huruf Sin yang selalu tertukar dengan Shin, atau huruf Sod tertukar dengan Shin. Nah itu difokuskan. Kemudian kalau misalnya ada PR mad dan gunnah, itu dituntut banget tuh jamaah kalau melanjut ke jenjang berikutnya. Pertama konsistennya mad, kemudian yang kedua konsistennya gunnah, yang ketiga adalah wakof. Ini paham cara berwakof, paham pula cara melanjutkannya. Nah ini ya yang paling penting makanya di sesi akhir nih penutup nih dengan wakof nih, karena ini sangat penting sekali untuk dipelajari. Tidak semua ayat di Al-Quran itu sependek Al-Ikhlas, Al-Asr ya, Al-Kautsar begitu. Nah, jadi kita harus memahami. Jadi murojaah lagi lah jamaah ya. Jangan lupa nih materi Pratasin ini memang basic banget, tapi ini sebagai modal untuk bisa masuk ke tahsin mahir 1. Jadi jangan lupa ya untuk terus murojaah. Oke, jamaah sekalian, alhamdulillah ya sesi 20 telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila selama ini mungkin ya dalam penyampaian materi saya ada yang keliru. Harusnya gunnah teh masuk hidung Ustadz, tapi kenapa Ustadz menyampaikannya gunnah teh cuma ditahan aja misalkan kayak gitu. Atau kokolah teh huruf ba teh huruf kokolah Ustadz harus dipantulin ketika sukun. Kenapa Ustadz malah menyampaikannya huruf ba itu tidak mantul pada saat sukun. Nah itu mohon maaf ya apabila mungkin selama sesi ya, selama 20 sesi ini ada yang keliru maupun salah ya dari apa yang saya jelaskan. Kemudian mungkin jemaah sempat mendengar bacaan saya ini harusnya dikoreksi nih. Ini salah nih bacaan misalkan ya, tapi nggak enak misalkan ya mau koreksi. Nah itu jemaah saya terbuka sekali ya. Jemaah misalkan mau negur atau misalkan mau Ustaz itu kayaknya keliru deh bacaannya, boleh japri saja ya. Jadi jangan di grup atau ya, tapi japri. Nah, japri nanti insyaallah mudah-mudahan kita dapat bertemu di kelas tahsin mahir 1 ya jamaah dengan
fasilitas tambahan yaitu mentoring via grup. Mudah-mudahan itu dapat mempercepat perbaikan dari bacaan kita. Jamaah sekalian, beberapa hari yang itu Masya Allah luar biasa. Jadi katanya penting ya melihat kondisi di zaman kita sekarang di negara kita. Pada intinya adalah bersyukur. Ada dua hal yang sangat penting untuk disyukuri. Yang pertama adalah nikmat sehat. Karena dengan sehat kita bisa melakukan hal positif. Banyak orang di luar sana pengen banget tapi karena raganya lumpuh gitu ya, karena raganya tidak kuat, tidak bisa maksimal untuk melaksanakannya ibadah. Jadi mumpung kita sehat, manfaatkan itu untuk kebaikan. Itu satu. Yang kedua, jamaah, selain nikmat sehat, ya, yang kedua adalah waktu luang. Ini Masya Allah jamaah sekalian yang berada pada majelis ilmu, majelis Al-Quran ini luar biasa Allah kasih nikmat. Tidak seberapa, jangan dipandang dari apa yang kita keluarkan, tapi pandanglah apa yang kita dapatkan dari ini. Insya Allah kita datang di masjid Al-Quran, Allah datangkan Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa sekali. Selain sebagai tuntunan atau pedoman kita hidup, kadang membaca Al-Quran itu ketika kita tidak tahu artinya, tapi rasanya itu kalau kita ikhlas membacanya gitu ya dengan sepenuh hati, nggak kerasa, padahal nggak tahu maknanya, tapi kita dengan tidak disengaja meneteskan air mata. Mungkin jemaah pernah seperti itu, ya, kebawa suasana membaca Al-Quran, padahal tidak tahu artinya, maknanya itu apa gitu ya. Tapi ketika kita membacanya dengan ikhlas, dengan tempo yang bagus, tartil, dengan mengindahkan Al-Quran, bacaan ayat tersebut ya, mengagungkan Allah, sehingga tidak terasa tuh nikmat yang Allah berikan pada kita sungguh luar biasa jemaah. Jadi mungkin sedikit ya sharing itu tadi dua nikmat ya yang Masya Allah di zaman kita. Mungkin di luar sana saudara-saudari kita ya sekarang misalkan ya di malam hari masih ada banyak di luar sana yang mungkin berkegiatan, masih sibuk, nggak ada waktu sekalipun, nggak ada waktu luang pun untuk bisa berinteraksi dengan Quran, bisa mengaji, bisa bertalaki berbarengan begitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan dengan hadirnya kita di majelis ilmu, khususnya dalam majelis Al-Quran ya. Kita mempelajari, kita membaca, tidak terasa itu pahalanya Masya Allah banyak banget tuh yang Allah berikan. Dan juga jangan lupa nih, tidak hanya belajar di sini, tidak hanya untuk sendiri, seperti kata Nabi dari Utsman, kata Nabi teh, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, ya, sebaik-baik hamba ya, orang beriman itu yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi jangan hanya sampai ilmu itu hanya untuk sendiri, jangan lupa diamalkan jemaah. Jadi kalau misalkan kita punya saudara ketika membaca Al-Fatihah saja yang basic banget, yang sering dibaca pada saat sholat, nah itu kalau ada yang keliru coba nanti diperbaiki ya. Baik jemaah sekalian, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa khatmil Quran, lalu kita membaca doa kafaratul majlis. Allahumma na'il Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.